Israel makin kacau, Benjamin Netanyahu lari ke bunker. Israel makin kacau, Benjamin Netanyahu lari ke bunker. Kondisi di Israel tengah memanas dan berada dalam situasi yang genting. Serangan rudal dari kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran terus berlangsung, menghantui berbagai wilayah strategis di Israel dan membuat kehidupan warganya dalam ketidakpastian. Di tengah situasi yang semakin kacau ini, muncul laporan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah berlindung di dalam bunker sebagai langkah pengamanan atas eskalasi serangan yang semakin intens. Ketegangan antara Israel dan Iran bukanlah hal yang baru. Konflik ini memiliki akar yang dalam dan rumit, terutama terkait dengan perbedaan ideologi, politik, serta pengaruh di kawasan Timur Tengah. Iran, yang kerap mendukung kelompok-kelompok milisi di berbagai negara seperti Lebanon dan Palestina, telah lama memposisikan dirinya sebagai pendukung perlawanan terhadap Israel. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman langsung yang ingin menghancurkan negara mereka. Sejak beberapa tahun terakhir, konflik ini semakin meruncing akibat keterlibatan milisi-milisi pro-Iran yang aktif di kawasan tersebut. Kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi lainnya yang tersebar di Suriah hingga Gaza kerap dianggap Israel sebagai perpanjangan tangan Iran untuk menekan negara tersebut. Ketegangan ini bahkan sempat menimbulkan perang proksi antara kedua negara melalui milisi yang berafiliasi dengan Iran, yang terus melancarkan serangan ke Israel. Ketika konflik berkepanjangan ini semakin sulit dikendalikan, berbagai laporan menyebutkan bahwa serangan rudal dari milisi pro-Iran di kawasan sekitar Israel semakin meningkat. Serangan ini tidak hanya mengancam warga sipil di kota-kota besar seperti Tel Aviv atau Yerusalem, tetapi juga fasilitas-fasilitas vital yang menopang kehidupan sehari-hari Israel. Milisi-milisi ini diyakini memiliki berbagai jenis senjata, termasuk rudal jarak pendek dan menengah, yang mampu mencapai beberapa titik penting di Israel. Rudal-rudal ini diluncurkan secara sporadis, menyulitkan sistem pertahanan Israel untuk menahan setiap serangan yang datang. Sistem pertahanan udara Israel yang dikenal sebagai Iron Dome bekerja keras untuk mencegat rudal-rudal tersebut, tetapi beberapa di antaranya tetap lolos dan menyebabkan kerusakan serta korban jiwa. Kondisi ini membuat situasi di Israel semakin tak terkendali, dengan siren peringatan berbunyi hampir sepanjang waktu di berbagai kota, menandakan ancaman yang datang. Di tengah situasi yang semakin kacau, Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas negara dan melindungi warganya dari serangan yang tak henti-hentinya. Kondisi ini memaksa Netanyahu untuk mengambil langkah perlindungan pribadi dengan bersembunyi di bunker bawah tanah. Bunker ini bukanlah tempat biasa. Lokasi ini dirancang khusus untuk melindungi para pemimpin Israel dari ancaman fisik yang serius. Keputusan Netanyahu untuk berlindung di dalam bunker menandakan situasi yang benar-benar genting. Langkah ini juga memperlihatkan betapa seriusnya ancaman dari serangan rudal yang diluncurkan milisi pro-Iran. Bagi Netanyahu, keputusan ini bukanlah langkah mundur, melainkan langkah taktis yang diambil demi keselamatan pribadi, sekaligus untuk tetap bisa memimpin dan mengkoordinasikan upaya pertahanan Israel dari tempat yang aman. Namun, tindakan ini juga memicu berbagai reaksi dari rakyat Israel. Banyak warga yang merasa bahwa kondisi keamanan negara saat ini tidak tertangani dengan baik, dan keputusan Netanyahu untuk berlindung di bunker seakan menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi ancaman militer yang meningkat. Kondisi keamanan yang semakin tidak stabil jelas membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari warga Israel. Banyak sekolah, perkantoran, dan pusat perbelanjaan terpaksa ditutup demi keselamatan. Orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat perlindungan sementara, bahkan banyak yang memilih untuk berlindung di dalam bunker komunitas yang tersebar di berbagai kota. Ekonomi Israel juga terpukul dengan keras. Aktivitas bisnis melambat, perdagangan terhenti,
dan pasar saham mengalami tekanan. Banyak investor yang merasa khawatir atas kondisi ini dan memutuskan untuk menarik investasi mereka. Sementara itu, pemerintah Israel berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan warganya dan mengerahkan pasukan ke berbagai titik rawan untuk memastikan keamanan. Dalam situasi ini, sektor kesehatan juga menghadapi tekanan berat. Banyak rumah sakit yang harus bersiap menerima korban dari serangan rudal, baik yang mengalami luka ringan hingga luka berat. Tim medis bekerja tanpa henti, dengan fasilitas kesehatan di beberapa daerah, bahkan mengalami kekurangan peralatan medis karena tingginya jumlah pasien. Meskipun demikian, tenaga medis Israel terus berjuang untuk memberikan perawatan terbaik bagi para korban, meski di bawah situasi yang penuh tekanan. Langkah Netanyahu untuk berlindung di bunker telah menimbulkan reaksi beragam di kalangan rakyat Israel. Banyak yang mendukung langkah ini sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dalam situasi darurat. Beberapa kelompok masyarakat menganggap keputusan Netanyahu ini sebagai tanda bahwa pemerintah gagal memberikan perlindungan maksimal kepada warganya. Mereka berpendapat bahwa perlindungan utama seharusnya difokuskan kepada rakyat, bukan hanya kepada pemimpin negara. Gelombang protes dan aksi demonstrasi sempat terjadi di beberapa tempat, menunjukkan kekecewaan masyarakat yang semakin besar terhadap situasi yang berkembang. Di sisi lain, ada pula kelompok-kelompok yang mendukung Netanyahu dan memahami bahwa keputusan untuk berlindung di bunker adalah bagian dari protokol keamanan yang harus diikuti oleh pemimpin negara dalam situasi darurat. Mereka menilai bahwa keselamatan Netanyahu penting untuk memastikan adanya kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi ancaman dari luar. Situasi genting di Israel turut menjadi perhatian dunia internasional. Amerika Serikat, sebagai salah satu sekutu terdekat Israel, segera menyatakan dukungannya untuk Israel dalam menghadapi ancaman dari milisi pro-Iran. Beberapa negara Eropa juga mengeluarkan pernyataan serupa, mengutuk serangan rudal yang dilakukan terhadap Israel dan menyerukan agar serangan tersebut dihentikan demi menjaga perdamaian. Namun di sisi lain, beberapa negara di Timur Tengah mendukung milisi pro-Iran dengan dalih bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri dari kebijakan Israel yang dianggap merugikan kawasan. Situasi ini semakin memperumit konflik yang sudah ada karena adanya dukungan terhadap kedua belah pihak oleh negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah.